Makasih loh sudah diingatkan. Oke, kita mulai perkuliahannya, teman-teman semua. Kita mulai dari overview perkuliahan TABK ya. Baik. Nah, ini teman-teman. Ini yang sudah dirancang oleh Dosko kita, Pak Gun Nugroho. Jadi dirancang kita kurang lebih ada 15 pertemuan seperti ini ya. Nah, dari yang nomor 1 nanti kita akan belajar tentu teori nih. Yang saat ini nanti kita akan pelajari kurang lebih terkait dengan teori. Konsep audit dan TABK. Nah, di situ nanti ya kita akan rasakan sendiri seperti apa konsep-konsep audit dan TABK. Nanti ada yang spesifik mungkin terkait dengan pengendalian aplikasi, seperti apa pengendalian aplikasi. Lalu di minggu depannya kita sudah mulai agak-agak teknis gitu ya. Nanti akan kita gunakan Microsoft Excel-nya dari teman-teman semua kalau memungkinkan. Di situ nanti akan, nah di sini tulisannya sih simulasi sejajar ya. Nanti apa itu simulasi sejajar? Nanti akan kita coba pas sedikit di materi minggu pertama. Intinya sih kalau yang kedua nanti kita belajar summarize. Lalu minggu ketiga dan 4 ada impor dan validasi data. Impor ini bukan impor barang ya, impor ini impor data. Jadi data itu bagaimana dimasukkan ke dalam komputer kita, lalu kita validasi datanya. 5 dan 6 simulasi sejajar lagi. Oke, nanti ada macam-macam di situ, ada penguji akurasi dan sebagainya. 7 nanti kita bagaimana mencoba merancang kertas kerja supaya apa kita memanage kertas kerja kita dalam hal terkait dengan TBK. Selanjutnya, nah itu tinggal dibaca aja ya teman-teman ya. Intinya di sini 1 sampai 7 itu kemungkinan adalah sebelum UTS. Makanya di sini tidak ada angka 8 karena di minggu ke-8 itu kita nanti UTS. Lanjutkan minggu ke-9 sehingga ke-15. Lalu UAS nanti ya. Yang sudah saya tanya sih kemungkinan ujiannya nanti dalam bentuk praktik. Jadi sangat kalau ujiannya praktik itu kiat-kiatnya adalah teman-teman harus banyak latihan nih. Nah, nanti mudah-mudahan ada latihan-latihan yang bisa membantu teman-teman memahami ini materi ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi relasi mata kuliah TABK ini dengan mata kuliah lain, mungkin yang diajarkan di STAN juga, sebenarnya sangat berkaitan erat dengan, karena ini kita TABK-nya terkait dengan audit laporan keuangan, maka di sini tentu mata kuliah yang berkaitan adalah mata kuliah audit laporan keuangan. Ada juga materi sistem informasi akuntansi. Nah, di sini nanti kalau di SIA, banyak yang kita akan bahas di TABK ini adalah mungkin terkait dengan asersi manajemennya. Teman-teman masih ingat gitu ya, ada yang misalnya akurasi, occurrence, dan sebagainya. Itu akan diuji menggunakan TABK nanti. Lalu tentu ya, karena TABK adalah mata kuliah yang cukup teknis, itu sangat berkaitan erat dengan aplikasi komputer perkantoran dan akuntansi. Nanti dominannya kita akan menggunakan Excel, namun nanti kita akan coba-coba tools-tools lain, misalnya yang berbasis SQL, atau nanti kalau ada kesempatan kita belajar Excel. Ini pendekatan pembelajaran teman-teman. Jadi ini mungkin juga sudah diketahui secara umum ya. Ini saya diminta menegaskan aja bahwa kita saat ini menggunakan metode belajar PJJ, pelajaran jarak jauh. Dan setiap mahasiswa menggunakan data atau komputer masing-masing dalam pembelajaran ya, khususnya nanti untuk yang praktik menggunakan spreadsheet atau aplikasi lain. Lalu nanti kita akan mengutamakan Zoom meeting seperti ini. Namun apabila nanti ya siapa yang tahu gitu ya, portal itu kan kelihatannya kurang ya suka ada masalah lah mungkin nanti ya, ada di portal mungkin tidak bisa terbuka Zoom-nya atau server Zoom-nya down. Kita bisa menggunakan platform lain, misalnya Google Meet atau yang lain-lain lah. Nanti kita coba cari alternatifnya kalau Zoom meeting ini tidak bisa kita gunakan. Lalu ada sesi tatap muka PJJ ini wajib dilakukan 1 jam pertama nih. Jadi mata kuliah kita ini kan 3 SKS yang kemungkinan akan memakan waktu 3 jam kurang ya, sekitar 2 jam setengah. Tapi kita disyaratkan untuk 1 jam pertama harus tatap muka seperti ini. Sebenarnya saya sih pengennya fleksibel ya, mungkin 1 jam tengah atau 1 jam akhir. Namun tidak diperkenankan oleh pihak kampus, sehingga mau tidak mau kita harus seperti ini 1 jam pertama. Setelah 1 jam pertama apa boleh matikan video Pak? Boleh.
dari saya silakan matikan video. Pun kalau ada keperluan yang mendadak gitu ya, yang penting, misalnya saya misalnya harus ke klinik Pak di jam kedua, silakan saja. Yang penting jelas ya keperluannya ya. Lalu selama sesi tatap muka PJJ ini wajib menghidupkan video di 1 jam pertama ini ya. Wajib menghidupkan video dan boleh sambil makan atau minum nih. Nanti saya kasih gimmick sedikit di sini. Yang penting jangan bikin konten ASMR ya. Jadi makan tapi mic-nya nyala gitu ya. Jadi kita nggak dikasih makanannya tapi dikasih suaranya doang kan nggak enak gitu ya. Itu aja teman-teman ya. Silakan kalau mau makan sambil minum, makan sambil makan atau minum. Saya tidak keberatan. Nah ini penilaiannya. Ini sepertinya formatnya sudah baku. Ya tidak perlu berlama-lama lagi ya. Cuma saya tekankan aja bahwa aktivitas karena ini pelajarannya adalah sangat teknis gitu ya. Nggak sangat juga ya. Dominannya teknis lah ya. Dominannya adalah teknis, nanti kita menggunakan spreadsheet dan kawan-kawannya. Mungkin nanti saya akan banyak menggali nilai dari tugas-tugas praktik tersebut. Karena proporsinya kan besar di sini, aktivitas 50% ya, dan 20% dari 50% itu tugas dan kuis. Oke, lanjut kita. Nah, informasi umum overview kuliah selama 1 semester tadi sudah selesai. Kita masuk ke sesi yang ketiga nih. Walaupun kita masuk ke sesi yang terakhir, tapi ini adalah awal dari segalanya. Jadi kalau tadi itu cuma pengantar aja, kita mulai ke materi pertama dari mata kuliah TABK ini teman-teman semua. Secara umum di pertemuan pertama ini, materi pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang konsep audit, lalu nanti ada dihubungkan dengan tahapan auditnya, lalu nanti kita mengenal satu konsep namanya pengendalian aplikasi, dan nanti akan berimplikasi dengan apa itu TABK gitu ya. Sebelumnya saya perlu tanya dulu teman-teman, sudah ini kan ya, sudah belajar mata kuliah audit kan ya semuanya? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini semester terakhir ya teman-teman semua ya? Iya, Pak. Oh, semester terakhir ya. Sebentar lagi. Kalau lancar wisudanya bulan apa nih teman-teman nih? Oktober, Pak. Oktober, sama kayak saya juga waktu itu ya. Oh, nggak berubah ya. Kira-kira online atau offline nih maunya wisudanya nih? Offline, Pak. Offline maunya. Tapi kira-kira ini nggak tercapai nggak nih kemauan itu nih? Semoga, Pak. Insya Allah, Pak. Pasti udah pada kangen ya, pengen bercanda-bercanda, ngecengin temennya ya kan. Saya juga kemarin waktu vaksin, akhirnya saya ketemu lagi tuh sama teman-teman saya tuh di Danapala kan, di Kementerian Keuangan di kantor pusat. Itu jadi seru kok, habis vaksin justru serunya tuh ketemu teman-teman yang lain gitu. Ngobrol sampai mungkin habis vaksin itu kan cuma disuruh tunggu 30 menit. Tapi saya di sana bisa sampai 1 jam tuh ngobrol sama teman. Karena memang yang sangat dirindukan ini di masa-masa ini adalah ngobrol bareng teman-teman ya. Mudah-mudahan saya doakan teman-teman semua lancar nih offline. Wisudanya kalau lancar di mana sih? Di Sentul bukan? Atau di kampus? ISBSD, Pak. Oh, di ISBSD dekat rumah saya sini ya. Mudah-mudahan nanti ya saya doakan lah yang terbaik buat teman-teman. Oke. Nah, saya sebelum masuk ke materinya nih, saya mau nanya dulu nih sama teman-teman nih. Ini nggak usah ini ya, nggak usah sok-sok jaim banget ya. Saya juga pengen tahu, karena dulu waktu saya kuliah D3 itu nggak ada nih pelajaran TABK nih. Tapi dulu ada, kita sangat jadi tantangan atau berat banget ketika kita masuk ke semester tertentu, ada mata kuliah seperti misalnya cost accounting atau intermediate accounting gitu ya, atau manajemen keuangan. Itu kelihatannya kalau di semester itu ada mata kuliah itu kayaknya berat gitu. Nah, kalau TABK nih saya nggak ngerasain, karena dulu saya nggak ada ya. Kira-kira teman-teman bisa kasih tahu nggak? Stereotipnya apa sih orang-orang mahasiswa sekarang tuh kalau TABK tuh mata kuliah apa sih? Apa yang susah seperti yang lain atau ya kayak Aplikom mungkin? Ada bisa jawab nggak? Ada yang berani jawab nggak kita kalau saya tanya nih, saya tantang. Takut kayaknya nih. Enggak ngaruh kok ini, enggak ngaruh. Saya cuma mau tahu aja karena dulu saya nggak ada mata kuliah TABK kan. Saya belajar sendiri waktu di kantor. Ada berani nggak? Ayo. Apa persepsinya nih mahasiswa sekarang dengan mata kuliah TABK? Iya, nggak ada yang berani kayaknya. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3 ya. Dengan senyum-senyumnya saya kurang lebih tahu lah seperti apa. Senyum-senyumnya kelihatannya agak-agak ditahan gitu ya.
Oke, nggak apa-apa teman-teman. Saya akan coba sebenarnya memfasilitasi teman-teman supaya mengerti secara teknis maupun konsep. Gitu. Pertama kita belajar konsep dulu di minggu pertama ini. Nah, biasanya kalau kita mau belajar konsep itu di mana-mana kita paling tidak tahu dulu definisinya teman-teman. Ya, supaya kita memahami terminologinya secara umum dulu nih. Di sini saya paparkan definisi seperti ini bukan untuk dihafalkan ya, tapi untuk dimengerti gitu. Karena nggak zaman lah ya kita hafalin kata per kata lagi tentang definisi. Yang penting kita pahami. Nah, di sini saya coba ambil 2 sumber, teman-teman. Yang pertama dari Arens ini banyak orang sebut Arens gitu ya. Tapi di bukunya itu Arens and apa bacanya? Lubecki gitu ya. Saya nggak tahu juga. Tahun 2003. Kok lama banget nih? Mungkin ada pertanyaan. Kok jadul banget Pak sumbernya? Ini legend tentang audit ini. Arens ini memang teori audit ini legend dari zaman eselon 1 saya sekarang kuliah sampai zaman saya tuh Arens tuh masih relevan gitu ya. Dan yang jadul belum tentu obsolete juga, yang jadul tuh belum tentu nggak bagus juga gitu ya. Intinya kata republik itu ditemukan zaman Plato ya, sekitar 300 sebelum Masehi, tapi sampai sekarang masih dipakai tuh Republik Indonesia gitu. Nah, jadi saya mengambil filosofi itu teman-teman. Menurut Arens, definisi audit itu adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, di sini sudah saya bold nih teman-teman, kira-kira poin-poin penting dari apa yang dimaksud oleh Arens terkait dengan audit. Kalau boleh saya sederhanakan lagi, intinya audit adalah evaluasi bukti sebenarnya. Tapi untuk mengevaluasi bukti tentu kita butuh mengumpulkan bukti itu sendiri gitu kan. Dan pengumpulan bukti tersebut adalah satu kegiatan yang include dalam kegiatan yang kita sebut sebagai audit. Maka untuk kita bisa mengevaluasi bukti, kita harus mengumpulkan dulu buktinya. Itu sekitar 4 kata sudah kita cover dari 4 kata pertama. Nah, untuk mengevaluasi bukti atau mengevaluasi apapun secara umum, kita perlu suatu ukuran gitu ya. Misalnya kita mau mengevaluasi kecepatan internet kita gitu. Saya mau evaluasi deh, internet kita ini cepat atau lambat sih gitu. Kita perlu satuan pengukuran dong. Pengukurannya misalnya yang paling sederhana, mungkin Denny, satuan pengukurannya gini Denny. Oh, pokoknya kalau saya streaming nggak pernah nge-lag, itu udah cepat internetnya. Gitu. Boleh itu jadi satuan pengukuran. Atau Lilin punya satuan pengukuran lain, pokoknya kalau saya download, speednya harus di atas 1 mega per second misalnya. Nah, itulah satuan ukuran-ukuran yang tentunya punya penilaian berbeda ya masing-masing. Namun untuk di audit biasanya satuan pengukuran itu sudah ditetapkan dan kita sebut biasanya sebagai kriteria. Jadi misalnya biasanya tuh kriteria itu harus jelas ya. Harus ya tidak multitafsir, bisa dimengerti berbagai stakeholder. Gitu. Misalnya katakanlah dari kasus tadi internet cepat itu digolongkan harus di batas 2 megabit per second misalnya. Lalu nanti setiap orang yang punya internet, misalnya seperti tadi ya, dicek tuh speednya, apakah ada yang di atas 2 megabit, apakah ada yang di bawah. Nah, kita bisa menentukan, kita bisa mengevaluasi, yang di atas 2 megabit sudah oke, sudah cepat, yang di bawah masih kurang. Misalnya seperti itu ya. Itulah yang kita sebut sebagai kriteria. Dalam hal audit, di sini kita akan banyak membahas terkait dengan audit laporan keuangan. Kriteria tersebut mengacu kepada sistem standar akuntansi ya. Jadi kalau audit laporan keuangan kan kita mengecek laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi. Nah, sistem akuntansi itu rule of thumb-nya, jadi standar yang melekat untuk penyusunan laporan keuangan itu adalah standar akuntansi. Gitu. Maka satuan pengukuran kita untuk mengevaluasi bukti adalah sesuai atau tidak proses penyusunan laporan keuangan atau laporan keuangan itu sendiri dengan standar akuntansinya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu simple definisi dari Arens. Mudah-mudahan bisa dimengerti teman-teman semua terkait dengan definisi audit menurut Arens yang tadi seperti yang saya bilang intinya adalah evaluasi gitu ya. Evaluasi itu perlu bukti, perlu dikumpulkan buktinya, dan evaluasi itu butuh
ukuran itu adalah kriteria. Nanti mengecek kesesuaian dengan kriterianya buktinya tersebut. Lanjut ke ini aksesoris saja sebenarnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Jadi di sana disebutkan bahwa jasa audit atau informasi keuangan historis adalah perikatan asuransi. Asuransi ini bahasa serapan dari assurance ya kalau bahasa Inggrisnya. Yang diterapkan atas informasi keuangan historis yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas kewajaran penyajian informasi keuangan historis tersebut, dan kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyataan positif. Ini mungkin tidak akan kita bahas lebih lanjut. Intinya di sini yang mungkin saya akan highlight adalah sama seperti tadi ya, kesesuaian dengan kriterianya pasti ada juga di sini komponennya. Keyakinan memadai. Ya. Jadi audit itu biasanya tujuannya adalah memberikan keyakinan memadai. Dia tuh seperti memberikan garansi gitu, tapi memadai bilang, tidak full, tidak memberikan keyakinan penuh gitu. Misalnya laporan keuangan diaudit oleh auditor. Si auditor ini setelah mengaudit memberikan suatu opini atas atau laporan hasil auditnya demikian, maka dia memberikan keyakinan yang memadai. Memadai itu maksudnya nggak mentok gitu ya, yang cukup lah gitu ya, keyakinan yang cukup bahwa ya laporan keuangan ini sudah sesuai dengan standar akuntansinya. Atas hal-hal yang tidak sesuai dengan standar akuntansinya sudah saya laporkan di laporan audit ini. Nah itu kira-kira tujuannya audit laporan keuangan. Kenapa kok tidak full ini ya? Tidak full assurance gitu. Keyakinan memadai kok nggak keyakinan yang penuh. Karena audit itu kan tidak bisa menjamin seluruh aspek gitu ya. Karena audit itu kan apalagi laporan keuangan hanya dilakukan beberapa minggu atau bulan setelah laporan keuangan itu jadi dan tidak bisa mencakup semua hal yang ada dalam sistem perusahaan, sehingga masih akan ada sisa-sisanya yang kemungkinan risiko-risiko tidak terdeteksi. Karena itu keyakinannya tidak bisa penuh untuk audit. Keyakinannya hanya keyakinan memadai. Oke. Itu sedikit brainstormingnya teman-teman terkait dengan konsep umum audit. Nah, kita langsung skip aja dari definisinya, lalu ini tahapan auditnya. Tentu di tahapan audit ini teman-teman, beberapa referensi atau sumber tuh punya apa ya, karakteristik masing-masing. Di sini saya coba ambil versi ini aja. Ini yang ditetapkan oleh Doskonya seperti ini sumbernya. Jadi ada sekitar 4 untuk audit laporan keuangan itu perencanaannya, tahapannya dari perencanaan, uji pengendalian, prosedur analisis, dan pelaporan. Ini mau dihafal boleh, tapi kayaknya karena ujiannya adalah praktik, kayak nggak penting ya kalau kita menghafal teori ini ya. Yang penting kita tahu konsepnya aja. Bahwa audit itu dimulai dari perencanaan. Perencanaan itu yang paling umum adalah memahami klien pengawasannya. Kan pengawasan itu auditi lah bahasa umumnya. Kalau di Ijen kita di Kementerian Keuangan pakai bahasanya klien pengawasan. Kita memahami klien pengawasannya, dia bisnisnya apa, risiko-risikonya seperti apa gitu ya. Nanti kita lihat SOP-nya juga kita lihat, lalu dari situ dari hasil kita memahami klien pengawasan tersebut, lalu kita bisa mempunyai suatu kesimpulan tersendiri. Oh, pengendaliannya ada yang desain pengendaliannya ada yang kurang bagus, ada yang sudah bagus, lalu kita uji pengendalian tersebut di tahap selanjutnya. Ada yang namanya test of control, ada yang namanya substantive test gitu ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut tentang apa perbedaannya. Intinya setelah kita uji pengendaliannya secara test of control-nya atau substantive test-nya, nanti kita bisa lanjut ke prosedur analisis. Ini kalau kita mau mendalami lebih lanjut. Contohnya misalkan kita audit kas deh, akun kas kita audit, kita telaah lebih lanjut sampai ke dalam-dalamnya misalnya. Dari prosedur analisis, lalu di tahapan pelaporan adalah biasanya udah finishing nih laporan. Jadi bukan terkait dengan namanya aja, namanya kan pelaporan, itu kan kegiatan lapor gitu ya. Tapi di dalam tahapan pelaporan ini termasuk kita merapihkan semua apa dokumen-dokumen atau bukti-bukti auditnya, lalu kita juga nanti mengevaluasi terakhir. Biasanya kalau di akhir itu nanti dievaluasi oleh di atas supervisor tuh. Jadi kalau audit itu ada anggota tim, ketua tim, kalau kita ada namanya di atas ketua tim itu pengendali teknis. Biasanya nanti direview oleh pengendali teknisnya terakhir seperti apa nih laporannya, gitu ya.
Lalu setelah direview sudah oke dari pengendali teknisnya, ditanda tangan gitu ya, jadi laporannya, lalu dikomunikasikan nih laporannya. Di sini ada dua kalau teori laporan ini ya, yang untuk audit laporan keuangan yang hasil audit itu disampaikan ke komite audit perusahaan tersebut dan ke manajemennya. Dalam hal ini mungkin direkturnya gitu ya. Itulah kegiatan pelaporan kira-kira teman-teman pada tahapan pelaporan. Nah, dalam 4 tahapan ini teman-teman semua, nanti kita akan banyak sebenarnya menggali terkait dengan yang saya bold ini nih. Ada test of design yang ada di tahap perencanaan, lalu ada test of control dan substantive test yang ada di uji pengendalian. Kita baca sedikit terkait dengan test of design ya. Sini. Nah, test of design ini masuk ke dalam tahap perencanaan karena ini kita tuh melihat perusahaan itu, jadi dokumentasinya prosedurnya seperti apa gitu ya. Itu kita lihat di test of design. Manakala nanti test of design jadi melihat rancangannya atau prosedur. Jadi contohnya misalnya warung deh gitu ya. Warung kelontong gitu ya. Ya proses bisnisnya seperti apa sih? Misalkan kita diminta untuk mengaudit warung kelontong. Ya, proses bisnisnya seperti apa sih? Kita lihat nih. Kita bisa observasi gitu ya. Oh, dia tuh prosedurnya kalau ada pelanggan yang bayar diterima secara tunai, lalu dia buka kunci itunya, mesin kasirnya dia masukkan, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah prosedur-prosedur atau desain-desain yang perlu kita pelajari atau kita catat lah misalnya. Setelah kita catat, kita dokumentasikan, lalu nanti kita bisa tentukan gitu ya menurut profesional judgment kita nih, ini prosedurnya sudah bagus atau belum sih? Apakah masih tentang atas risiko misalnya, oh kalau prosedur seperti itu mah gampang dicolong misalnya, gampang dimaling atau gampang ditilep gitu ya sama kasirnya dan sebagainya. Nah itu nanti kita uji lagi ke selanjutnya substantif tesnya misalnya, bener nggak sih selama ini ada yang nyolong, bener nggak sih selama ini ada yang nilep gitu kasirnya ya, dan sebagainya. Kalau test of control gini misalnya, ketika ternyata di sistem kasir tersebut sudah ada tuh proses untuk mencegah dicolong misalnya. Oh, setiap kasir harus input dulu angkanya. Setelah diinput angkanya, nanti keluar, baru bisa kebuka uangnya. Baru nanti diambil uangnya untuk kembalian dan dimasukin uangnya untuk yang dari pembayaran pelanggan. Nah, udah ada tuh ternyata pengendaliannya. Pengendaliannya harus masukin angka dulu, baru bisa kebuka misalnya. Nah, apakah pengendalian itu efektif misalnya? Pengendalian itu bener ada nggak sih misalnya? Itulah kita uji di test of control. Misalnya, oh bisa nggak sih mesin kasirnya kita buka tanpa kita masukin angkanya gitu. Nah, itu namanya termasuk ke dalam suatu yang kita sebut test of control gitu kan. Nanti pas kita tarik, wah bisa nih, nggak perlu masukin angka kok bisa kebuka nih mesin kasirnya. Berarti kita bisa simpulkan test of controlnya jelek hasilnya gitu ya. Maka dari itu kita perlu melakukan substantif tesnya, bener. Substantif balik lagi, ada nggak maling, ada nggak yang uangnya tuh nggak sesuai dengan pembayaran, kita hitung, kita cash out name, oh ternyata uang yang berdasarkan catatan beda dengan uang yang ada di sana. Nah, itulah kira-kira sedikit contoh terkait dengan test of design, test of control, dan substantive test. Lanjut teman-teman ya. Nah, ini kita lebih lanjut nih. Karena ini yang lumayan penting terkait dengan audit ya, 3 ini ya. Test of design, test of control, substantive test. Ini saya sudah coba berikan contoh lain selain yang tadi yang kasir ya. Nah, ini prosedurnya. Jadi pada saat melakukan kita menelaah, memahami proses bisnis klien pengawasan atau perusahaan itu, kita melihat ada sekitar 7 prosedur nih di sini. Ini contoh saja. Jadi dari yang pertama prosedurnya, ini prosedur penjualan ya. Jadi staf penjualan menerima sales order nih dari pelanggan. Setelah menerima order, lalu diperiksa ada nggak sih barangnya di gudang misalnya. Kalau ada, lalu nanti dia terbitkan invoice tuh berdasarkan sales order itu. Tapi berdasarkan prosedur, sales ordernya harus diarsipkan gitu ya. Jadi setiap dia menerbitkan invoice, sales ordernya harus diarsipkan. Setelah itu, staf penjualan menerima pembayaran dari pelanggan secara cash. Diterima secara cash pembayarannya. Ini seperti tadi kasir warung ya. Lalu staf penjualan juga akhirnya yang mencatat penjualannya ke dalam sistem akuntansinya gitu ya. Katakanlah laptop atau catatan buku besar gitu ya.
Lalu uang cash-nya tadi nanti si staf penjualan itu juga yang nyetor ke rekening perusahaan. Nah, di kemudian hari ada staf keuangan yang nanti akan melakukan rekonsiliasi sales order itu dengan invoice dengan saldo di rekeningnya. Ada ketimpangan nggak, ada selisih nggak. Nah, kira-kira prosedurnya seperti ini, teman-teman. Nah, dalam tahap test of design, di sini auditor melihat, SOP mengisyaratkan bahwa terdapat prosedur pengendalian di nomor 3 dan nomor 7. Namun, berdasarkan professional judgment auditor, itu kelihatannya pengendaliannya tidak menghilangkan risiko bahwa uang itu akan ditilep sama staf penjualan. Gitu ya, kira-kira ya. Nah, kira-kira seperti itu. Inilah salah satu kegiatan yang kita sebut sebagai test of design. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan test of design, hal yang relevan adalah test of control. Tadi kan dikatakan bahwa nomor 3 ini dan nomor 7 ini adalah, malah kecoret lagi. Mohon maaf. Nggak apa-apa lah ya. 7 ini adalah prosedur pengendaliannya. Nah, di test of control ini kita cek gitu ya. Apakah pengendalian itu jalan atau enggak? Misalnya yang nomor 3 pengendalian katanya setiap dia mau menerbitkan invoice, dia harus mengarsipkan sales ordernya. Kita cek nih auditor, benar nggak? Lengkap nggak tuh sales order yang diarsipkan? Jangan-jangan ya invoice yang diterbitkannya adalah 20, sales ordernya cuma 15, berarti ada 5 invoice fiktif tuh. Mungkin uangnya buat ditilep sama staf penjualan, misalnya seperti itu test of control-nya. Lalu untuk yang kontrol nomor 7, dia uji dengan misalnya lengkap nggak hasil rekonsiliasinya tuh, yang si staf keuangan. Ya, ada masalah nggak? Oh, ada yang mati lampu ya, nggak apa-apa. Oke, itu kira-kira kegiatan di test of control, kita menguji masing-masing kontrol yang ada, apakah efektif atau berjalan atau tidak kontrolnya. Lalu lanjut ke substantif test. Nah, ini sudah mulai ke substansi dari risikonya itu apa. Tadi kan substansi risikonya itu uangnya mungkin Pak, misalnya ditilep sama staf penjualan Pak, dia mungkin nerbitin invoice palsu, lalu uangnya nggak disetor ke rekening misalnya. Atau dari pelanggan dibayarkan 100.000, tapi yang dia catat di sistem akuntansinya 50.000. Untuk itu 50.000 lah yang akan disetor ke bank. Nah, risiko-risiko itu yang diuji di substantif test. Dia mengecek antar dokumennya, bener nggak uangnya segitu dari rekeningnya. Nah, kira-kira seperti itu nih. Kalau definisinya bisa dibaca sendiri ya, bahwa baik lagi tadi kalau test of design adalah menilai kualitas dari rancangan sistem, dari SOP, flowchart atau petunjuk teknis atau dan sebagainya yang ada di perusahaan atau klien pengawasan untuk mengidentifikasi area yang kuat dan area yang lemah pengendaliannya. Lalu di test of control kemudian apakah pengendalian yang ada berjalan sebagaimana mestinya, ya, sesuai dengan contoh kita tadi. Lalu kalau di substantif test ini agak panjang pengertiannya, memastikan bahwa transaksi dicatat secara akurat dan lengkap. Nah, ini mulai apa ya, menyinggung terkait asersi manajemen yang kita pelajari di SIA ya. Akurat itu akurasi ya, asersinya lengkap, completeness, dan didasarkan dengan bukti-bukti transaksi yang valid dan lengkap, validity gitu ya misalnya, serta dicatat sesuai dengan periode tahun buku. Nah, ini cut off biasanya asersinya. Selain itu juga memastikan transaksi benar-benar terjadi, occurrence ya. Nah, ini sudah mulai kepada substansi dari risikonya yang diuji untuk di substantif test. Kira-kira seperti itu teman-teman. Ada yang kurang jelas? Mau ditanyakan langsung kepada saya, silakan. Kecepatan nggak jelasinnya? Oke. Oke, Mas Hafiz. Kita lanjut ya. Ini kita baru ngomongin konsep audit nih, teman-teman. Goals-nya adalah sebenarnya di sini kita mau tahu TABK tuh apa bagian apanya dari audit sih ya. Mudah-mudahan kita dapat premis itu di akhir pembelajaran kita minggu ini. Nah, untuk sistem yang sama, misalnya teman-teman, contoh yang sama seperti tadi, ternyata ada satu perusahaan tersebut, katakanlah di tahun kemudian sudah mengupgrade sistem
informasi perusahaannya menggunakan sistem, ya menggunakan teknologi informasi gitu ya. Kalau tadi sangat heavy atau sangat bergantung sama staf penjualan, sekarang semuanya bergantung dengan sistem misalnya. Ini saya beri ilustrasi aja. Pelanggan melakukan pemesanan ke sistem. Anggaplah ini mungkin sistem seperti e-commerce ya. Mungkin Shopee, mungkin Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan sebagainya. Nanti dari sistem penjualan itu, dia mengecek nih, ada nggak stoknya di dia ya, apakah habis stoknya, gitu. Terus pre-order dan sebagainya. Gitu ya. Anggaplah stok itu ada tersedia, maka sistem persediaan kita memberikan notifikasi ke sistem penjualan, oh ada siap dipesan barangnya gitu ya. Lalu ketika barang itu siap dipesan, nanti dia memberikan notifikasi sistem keuangan untuk menerbitkan invoice gitu ya. Mohon maaf ini di tempat saya lagi azan, rumah saya di depan musola. Kita pause sebentar ya, 2 sampai 5 menit. Baik, Pak. Yuk. Baik, agaknya sudah selesai di tempat saya, kita lanjut ya. Teman-teman kalau ada yang mau break sholat silakan ya. Ini soalnya kita sepertinya sudah melewati 1 jam pertama kita. Jadi kalau mau matikan video boleh juga untuk menghemat kuota misalnya. Saya akan lanjut dulu ke teorinya ya. Baik, tadi kita sampai kepada materi ini, peralihan menjadi sistem akuntansi terkomputerisasi ya. Dari proses tadi akuntansi yang cukup manual sebelum tadi, maka sekarang sudah mulai menggunakan sistem nih. Nah, dampaknya dari penggunaan sistem ini, prosedur-prosedur manual tadi, prosedur pengendalian yang manual tadi sudah hilang nih, digantikan oleh sistem gitu ya. Jadi nggak bisa nih dia misalnya bikin katakanlah invoice fiktif, karena yang bikin invoice itu sistem keuangannya gitu, bukan dia sendiri misalnya. Nah, dia yang perlu di-highlight adalah berarti untuk prosedur sistem akuntansi yang sudah terkomputerisasi, maka prosedur pengendaliannya sudah juga berbasis dengan teknologi gitu ya. Macam nih nanti. Nah, kira-kira itu yang perlu di-highlight teman-teman. Berarti pengendaliannya berbasis teknologi. Lanjut. Nah, pengendalian berbasis teknologi, jadi secara umum, secara teori dibagi menjadi 2, teman-teman. Jadi ini mungkin perlu diperhatikan ya, bahwa proses pengendalian pada sistem terkomputerisasi itu yang pertama ada terkait dengan pengendalian umum, dan yang satunya lagi adalah pengendalian aplikasi gitu ya. Secara khusus di materi perkuliahan kita sebenarnya kita akan menggali terkait pengendalian aplikasi saja gitu ya. Ini catatan saya, dan
Namun kita akan apa ya, mengetahui sedikit lah apa sih perbedaannya pengendalian umum dengan pengendalian aplikasi gitu ya. Di sini ada sistem misalnya seperti ini. Ada pengendalian umum yang isinya nih infrastruktur TIK gitu ya, ada database, operating system, network, listrik dan sebagainya. Ada pengendalian aplikasi. Bedanya apa sih gitu ya? Kalau pengendalian umum itu teman-teman, jadi kita bayangkan seperti ini. Aplikasi itu adalah yang bersentuhan langsung dengan contohnya pelanggan ke stakeholder tadi. Sedangkan di balik aplikasi tersebut itu kan tentu banyak ya. Dia misalnya kalau di laptop itu di balik aplikasi itu ya dia berjalan di RAM kita gitu kan, disimpan di hard disk kita gitu kan, diproses oleh prosesor kita. Lalu untuk dia bisa berfungsi menggunakan internet, misalnya internet rumah kita gitu atau kampus kita gitu ya. Nah, pengendalian yang dibalik aplikasi itu merupakan pengendalian umum nih. Jadi kalau dalam skala server gitu ya, misalkan kita mengakses aplikasi, contohlah misalnya LMS lah gitu ya contohnya. LMS itu aplikasinya teman-teman. Tapi kan LMS itu kan berjalan di satu mesin gitu kan, satu server kan. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan server dia seperti apa, operating system seperti apa, itu pengendalian umum. Itu teknis IT sekali gitu ya, dan kita tidak akan membahas terkait dengan itu. Yang kita akan bahas adalah terkait dengan aplikasi itu sendiri gitu. Apa sih contohnya pengendalian aplikasi? Nah, si LMS itu misalnya punya sistem, di aplikasinya punya sistem password gitu ya, sehingga tidak ada orang-orang yang bisa misalnya masuk tanpa akses gitu kan. Nah, itu penggunaan password itu sendiri sebenarnya suatu pengendalian aplikasi gitu ya. Lalu di mekanisme password itu sendiri misalnya ternyata mungkin teman-teman pernah ngalamin gini ya, kalau salah 3 kali itu disuruh pause dulu 5 menit gitu kan. Nah, itu termasuk salah satu mekanisme pengendalian aplikasi. Pengendalian atas risiko apa? Kalau yang seperti itu contohnya yang ingin dicegah adalah risiko dari brute force misalnya. Brute force itu apa sih contohnya? Jadi orang ngasal aja pakai misalkan akun Mas Hafiz nih, akun Mas Hafiz Facebooknya mau diretas orang gitu ya, dicoba aja passwordnya semuanya gitu kan. Mungkin kalau bayangannya kita pakai tenaga manusia mungkin ya nggak mungkin Pak lah, lama ditebak satu-satu bisa berapa hari, bisa berapa minggu selesai. Tapi kan kegiatan tersebut bisa digantikan oleh mesin gitu ya. Dalam 1 detik itu bisa ribuan sampai ratusan ribu sampai jutaan percobaan tuh kalau menggunakan mesin. Nah, kalau tidak dibatasi misalnya 3 kali failed attempt gitu ya, kegagalan percobaan login, dia diblok dulu. Nah, upaya brute force itu bisa dimungkinkan tuh. Jadi nanti password Mas Hafiz gitu ya bisa ditebak gitu sama sistem, sama orang. Akhirnya sistemnya bisa dimasuki oleh orang yang tidak punya hak lah gitu ya. Maka dari itu ditetapkanlah prosedur pengendalian aplikasinya. Oh, kalau 3 kali login gagal password, loginnya gagal karena salah password, dia akan dibukukan dulu misalnya. Itu contohnya ya, contoh pengendalian aplikasi. Tentu banyak ya contoh pengendalian aplikasi ya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut di belakang. Jadi di sini mungkin penekanannya adalah perbedaan antara pengendalian umum dan pengendalian aplikasi gitu ya. Kalau aplikasi itu jadi di sini mungkin ada perbedaannya. Ini levelnya entitas, yang ini levelnya transaksi gitu ya. Maksudnya apa gitu kan? Karena di dalam satu entitas, katakan di dalam satu infrastruktur TK ini bisa terpasang banyak aplikasi. Tentu misalnya di laptop kita contohnya. Ini kan banyak aplikasinya nih. Misalkan kita mau buka Excel atau kita mau buka macam-macam lah ya, kita mau buka misalnya apa ya, aplikasi sekarang banyak yang online ya, ACL misalnya ya. Nah, itu punya pengendalian tersendiri gitu kan. Tapi pengendalian umumnya satu, pengendalian umumnya untuk password masuk ke dalam operating system kita tuh satu, yang nanti di dalamnya akan ada banyak aplikasi gitu. Networknya pun satu gitu ya, satu network, satu internet itu buat seluruh aplikasi. Nah, kira-kira gitu. Makanya tuh perbedaannya yang umum itu lebih mencakup semua aplikasi yang umum, dan umum. Sedangkan untuk yang aplikasi itu levelnya per aplikasi ya. Nanti tipe-tipe pengendaliannya tuh ada input, proses, dan output. Kita pelajari deh. Mudah-mudahan bisa lebih jelas. Nah, karena sudah ada tadi model pengendalian aplikasi gitu ya. Di sini saya coba memberikan perbandingan atas perbedaan masing-masing jenis pengendalian ya. Yang pertama tentu pengendalian secara manual. Nah, ini yang paling primitif lah kalau kita bicara terkait dengan pengendalian internal.
Jadi contohnya di sini, artinya mungkin kita bisa baca di sini, aktivitas pengendalian terhadap aplikasi yang dilakukan oleh manusia gitu ya, sehingga sifatnya tidak terotomatisasi. Pengendalian yang sifatnya manual memiliki kegagalan karena human error gitu ya, atau juga karena niat jahat dari si orang tersebut untuk pengendalian yang manual gitu, karena bergantung pada manusia gitu ya. Dan manusia itu kan kita tahu sendiri banyak sekali keterbatasannya ya. Nah, selain pengendalian yang manual, ada juga pengendalian yang semi manual. Namun dalam bahasa lebih umumnya di dunia audit itu kita sebut sebagai ITDM, IT Dependent Manual gitu ya. Ini gabungan ya, gabungan antara pengendalian aplikasi dengan pengendalian manual. Jadi contohnya seperti apa? Misalnya untuk proses review absen misalnya, absen tetap harus direview oleh dosennya misalnya, harus oke. Jadi datanya sudah masuk secara aplikasi tapi dosen tetap harus confirm gitu ya, harus klik. Nah, itu butuh aplikasinya tapi butuh juga manusianya gitu ya. Jadi ini gabungan antara manual dan aplikasi. Nah, selanjutnya terkait dengan pengendalian aplikasi, nah ini secara sederhananya sudah terotomatisasi gitu ya. Jadi sudah sistem yang melakukan pengendaliannya. Nah, bisa dibaca di sini aktivitas pengendalian yang diprogram dan melekat pada aplikasi atau yang berdasarkan pengaturan konfigurasi. Jadi sudah di coding lah, algoritmanya sudah ada di aplikasi sehingga pengendalian itu dilakukan secara otomatis. Tidak perlu misalnya klik lagi oleh manusianya. Nanti contohnya akan kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau tadi teman-teman, ini adalah perbandingan jenis pengendalian berdasarkan sifat interaksi manusianya. Tidak ada yang full manusia, ada yang gabungan manusia sama sistem, ada yang full sistem atau full aplikasi. Nah, kalau berdasarkan tahapannya, sebagaimana tadi di 2 slide sebelum ini, pengendalian itu dibagi menjadi 3 nih. Ada yang input, proses, dan output gitu ya. Dalam konteks pengendalian aplikasi ada 3 ini ya, input, proses, dan output. Yang satu adalah input, jadi pengendalian yang dirancang untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam aplikasi itu telah diotorisasi akurat dan lengkap. Ini masih banyak ya dilakukan ya. Misalnya ini agak manual nih kalau seperti ini. Sebelum misalnya akuntansi nih, sebelum bukti transaksi itu diinput ke dalam sistem harus dicek dulu misalnya sama orangnya. Udah benar belum nih? Udah lengkap belum? Udah ada tanda tangannya belum? Kalau udah baru dimasukin ke dalam input. Itu contoh pengendalian yang manual. Kalau pengendalian input yang otomatis misalnya bisa contohnya seperti ini. Katakanlah sistem akuntansi itu nanti ada nama akun dan ada jumlah rupiahnya gitu ya. Nah, misalnya untuk mencegah supaya rupiahnya itu nggak ngaco gitu ya, dia cuma bisa diinput oleh karakter-karakter numerik. Mungkin kita sering nih di Google Form juga kan suka ada gitu ya. Untuk data-data yang numerik itu kita tidak bisa masukkan huruf-huruf gitu ya. Jadi cuma bisa angka aja 1 sampai 0 sampai 9 misalnya. Nah, itu salah satu contoh bentuk pengendalian aplikasi di proses input. Kalau di tahapan proses pengendalian aplikasi contohnya dia nanti kita akan pelajari contohnya belakangan. Di sini mungkin pengertiannya adalah pengendalian yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan pada saat data transaksi diproses atau setelah data transaksi di-entry ke aplikasi. Jadi kalau di-entry, katakanlah nanti aplikasi tersebut memiliki satu prosedur perhitungan. Nah, perhitungannya itu sudah dilakukan oleh mesin gitu, nggak perlu dihitung manual oleh penggunanya. Itu salah satu jenis pengendalian aplikasi di proses. Sedangkan di output ini pengendaliannya untuk output aplikasi tertentu gitu ya. Nanti dilihat misalkan apakah lengkap atau akurat, setiap mau di-report gitu dia harus misalkan secara otomatis sudah mengecek sudah lengkap atau belum nih checklistnya. Kalau belum selesai checklistnya dia nggak bisa di print misalnya. Itu contoh pengendalian di tahapan output. Nah, ini contoh konkretnya teman-teman untuk manual, ITDM, dan aplikasi di masing-masing proses. Di input bisa dibaca ya. Contohnya tadi sudah saya sampaikan. Kalau yang kita langsung aja ke aplikasi. Misalnya pengendalian aplikasi pada tahapan input adalah akses ke menu aplikasi sesuai dengan role yang dimiliki gitu ya. Jadi yang bisa mensubmit misalnya daftar hadir teman-teman hanya dosen gitu ya. Itu sudah ditentukan dari akun-akun untuk loginnya gitu. Jadi atas risiko misalnya mahasiswa mensubmit atau mengkonfirm daftar hadir sendiri itu tidak bisa karena role mahasiswa tidak memiliki menu itu. Nah, itu contoh pengendalian aplikasi di tahapan input. Untuk di proses misalnya ada pajak gitu ya.
di aplikasi pajak itu pajaknya kita nggak ngitung sendiri teman-teman, udah dihitungin sama sistem. Kita cuma tinggal masukin penghasilan neto kita berapa nih, kita masukin penghasilan netonya, nanti pajaknya udah dihitung sendiri sama sistem. Oh, berdasarkan penghasilan neto Anda, pajak terutangnya tuh misalnya 5 juta gitu ya. Itu salah satu jenis pengendalian aplikasi pada tahapan proses. Lalu di output contohnya adalah akses terhadap laporan pada aplikasi sesuai dengan role yang dimiliki user. Mungkin sama dengan yang input, cuman pada tahapan pelaporan gitu ya, dibatasi aksesnya. Nah, ini ada teman-teman satu aplikasi dari DJP ya. Nama aplikasinya SKP atau STP pemeriksaan. Nah, ini ada 5 nomor, tapi mungkin kita nggak akan bahas semua gitu ya. Kita mau tahu jenis pengendalian aplikasi pada aplikasi yang ada di DJP ini nih. Nomor 1 teman-teman. Ini nama wajib pajak ya, alamatnya, kode pos, kode KLU, ini nggak bisa diisi nih teman-teman ya. Dihitamkan seperti ini, diabu-abukan lah ya, tidak bisa diisi. Yang bisa diisi oleh pengguna hanya NPWP-nya aja nih, ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk aplikasi. Apa yang mau dicegah nih di sini? Jadi manakala nanti pengguna memasukkan NPWP ini, tapi namanya salah gitu ya. Jadi kan tidak terstandar ya. Katakanlah nomor mahasiswa deh. Jadi untuk memasukkan ke dalam aplikasi tersebut, mahasiswa hanya perlu menginput misalnya kode nomor induk kemahasiswaannya gitu ya. Namanya nggak perlu, dia sudah otomatis di reference dari nomornya gitu kan. Itu untuk mencegah ketidaksinkronan datanya nanti. Jadi jangan sampai misalnya nanti atas NPWP yang sama di data ada 5 nama wajib pajak yang berbeda. Itu salah satu contoh pengendalian input ya. Jenisnya reference table lookup gitu ya. Jadi dia dengan menginput NPWP saja dia sudah melookup sendiri ke database-nya. Oh, NPWP ini atas nama wajib pajak ini. Nah, kira-kira begitu. Itu nomor 1. Lalu nomor 2, nah ini yang tadi yang dimaksud di tahapan proses. Jadi si wajib pajak hanya perlu mengisikan misalnya data-data ini ya, data-data angkanya, nanti pajak jumlah-jumlah pajaknya itu sudah dihitung tersendiri nih sama sistemnya. Jadi bahkan si pengguna atau wajib pajak tidak bisa mengentry atau menginput sendiri jumlah pajak yang terutangnya, itu sudah dihitung oleh sistem. Jadi perlu menginput data nilainya saja. Itu salah satu jenis proses pengendalian aplikasi pada yang jenisnya pada proses. Lalu ada drop down. Nah, ini contohnya ada drop down sini ya. Nah, drop down ini salah satu pengendalian input juga, teman-teman. Biasanya ini untuk keseragaman ya. Jadi misalnya jenis jawaban atas kolom ini tuh cuma 4 gitu ya. Kalau dia buka secara free text, nanti kan untuk direkapitulasi bisa beda-beda tuh. Yang paling sederhana misalkan tadi data teman-teman isi di Google Form gitu ya. Biasanya mungkin kalau yang tadi itu kan cuma nama dan kelas, itu semuanya free text ya. Jadi semuanya bisa mengisi apa saja gitu ya di situ. Tapi biasanya untuk di form-form tertentu, misalnya di aplikasi-aplikasi lain, itu biasanya ada katakanlah gender gitu ya. Gender itu karena klasifikasinya tidak banyak gitu ya, maka biasanya dibuat drop down list gitu ya. Kita tinggal memilih aja. Nah, itu salah satu upaya pengembang sistem aplikasi supaya jawabannya itu seragam. Tidak ada yang nanti datanya sampah gitu ya, garbage. Nah, itu pengendalian aplikasi. Nah, ini kita masuk kepada konsekuensi sistem akuntansi terkomputerisasi atau modern pada audit. Jadi kalau tadi kita sudah membahas mengenai konsep audit, lalu ada konsekuensi terhadap sistem perkembangan sistem akuntansi yang terkomputerisasi pada sistem akuntansi tersebut. Sekarang ke audit itu sendiri gitu ya. Ini teman-teman mungkin bisa melihat di sini bahwa secara umum kalau proses akuntansi yang tradisional itu kan dari bukti transaksi ini lalu diproses ke ya, jurnal, buku besar, ke kertas kerja dan sebagainya, baru nanti bisa menghasilkan laporan keuangan gini ya. Sedangkan untuk yang sistem terkomputerisasi, biasanya transaksinya itu sudah nanti diproses sama mesin tuh. Pokoknya nanti mesin sudah tahu-tahu jadilah laporan keuangannya gitu ya. Nah, karena sistemnya sudah seperti ini teman-teman, maka di audit itu sendiri, tadinya pada saat akuntansi yang tradisional ini
auditor itu sangat bergantung pada dokumen-dokumen fisik. Nanti ketika sudah berganti kepada sistem terkomputerisasi, dia tidak lagi nih banyak ketergantungan dengan dokumen fisik dan akan beralih ke data-data elektronis gitu ya. Data-data transaksi yang bentuknya mungkin Excel gitu ya, atau database lain seperti SQL dan sebagainya. Nah, dari itu auditor nanti mengumpulkan pada saat pelaksanaan audit yang dikumpulkan. Jadi tadi auditor itu kan mengumpulkan, mengevaluasi dan melaporkan. Yang dikumpulkan itu banyak kan, kalau yang dulu tuh buktinya dokumen fisik. Kalau yang sekarang nanti lebih banyaknya, kalau yang sudah terkomputerisasi, banyaknya yang dilakukan adalah bukti-bukti yang berupa data elektronis nih. Namun di sini saya kasih bintang ya. Ini penting pada pelaksanaan audit sebenarnya, bahwa walaupun auditor pada yang memeriksa sistem akuntansi terkomputerisasi itu banyak memeriksa data-data elektronis, tapi tidak mengurangi keperluan auditor untuk meminta dokumen fisik dalam rangka untuk pembuktian. Jadi pada kenyataannya nanti untuk bukti audit itu tetap harus mengacu kepada dokumen fisik karena ini terkait dengan hukum, harus ada dokumen fisiknya gitu. Nanti makanya saya kasih bintang bahwa pengumpulan bukti dokumen fisik tetap diperlukan dalam hal pembuktian. Jadi katakanlah misalnya berdasarkan sistem aja kita udah ngecek nih, oh ada penggelapan uang misalnya, penggelapan uang 1 miliar. Misalnya kita main buta saja, tidak mau melihat dokumen fisiknya, kita langsung laporkan ke laporan audit. Ada penggelapan uang kas sekitar 1 miliar oleh bendahara pengeluaran. Padahal ternyata ketika ditelusuri, dokumen fisiknya sudah benar. Selisih kas 1 miliar itu mungkin disebabkan oleh salah entry aja. Salah entry bendaharanya gitu kan. Nah inilah hal-hal yang dihindari ya. Dari tidak melihat kepada dokumen fisik gitu. Karena itu dalam praktek audit itu selain zaman sekarang kita mengolah datanya, kita juga perlu memperoleh bukti-bukti atau dokumen fisiknya dalam rangka untuk mengkonfirmasi anomali-anomali pada data yang kita periksa. Lanjut teman-teman. Nah ini konsekuensi selanjutnya, ini mungkin gambarnya sama seperti tadi ya. Jadi kalau di tradisional itu bukti transaksinya dibukukan, lalu nanti jadi laporan keuangan. Nah, auditor pada sistem yang tradisional seperti ini biasanya melakukannya tuh ya pendekatannya bisa tracing atau vouching. Tapi biasanya kan dia melakukannya ke belakang seperti ini ya, dari laporan keuangan, itu dia cek ada nggak di pembukuannya. Di pembukuan tuh cek ini sudah berasal dari bukti transaksi yang valid atau belum gitu ya. Nah, ini pendekatan audit secara umum di laporan keuangan. Jadi dia mungkin agak berbalik arah dengan sistem akuntansi. Nah, untuk sistem akuntansi yang terkomputerisasi, pendekatan auditnya di sini, nah ada konsep baru nih teman-teman nih. Ada 3 ya. Nih. Pendekatan auditnya untuk mengaudit sistem akuntansi yang sudah terkomputerisasi, kira-kira nanti akan ada yang namanya audit around the computer, audit through the computer, dan audit with the computer. Apa sih ini? 3 pendekatan ini ya. Nah, teman-teman kalau ada yang mau nanya silakan ya, langsung aja ya, dipotong saja. Belum terlalu jauh gitu ya. Oke, kita lanjut masuk ke pendekatan audit berbasis komputer ini, audit around the computer. Nah, ini saya bercontoh tadi sistem akuntansi itu kan ada yang bukti transaksi sebagai input dan outputnya itu laporan keuangan. Ketika kita dihadapkan pada sistem yang seperti ini, lalu kita misalkan memilih pendekatan audit around the computer, ini sebenarnya ya tidak jauh perkembangannya atau improvementnya dari audit yang pendekatannya manual gitu. Karena audit around the computer ini seolah-olah gini, bukti transaksinya kita ambil, nanti kita hubungkan dengan output itu sendiri di luar sistem gitu ya. Jadi tidak mengaudit menggunakan sistem yang ada gitu. Jadi di sekitar environment yang ada atau sistem yang ada. Jadi inputnya dia ambil, nanti dia cocokkan dengan outputnya. Ada nggak yang tidak connect gitu misalnya. Nah itu audit around the computer konsepnya. Lalu audit through the computer. Nah, kalau audit through the computer ini, kita justru mengaudit menggunakan sistem akuntansi itu. Nah ini biasanya memerlukan aplikasi yang memang atau sistem informasi akuntansi yang memang sudah menyediakan fitur untuk bisa diaudit gitu ya. Tapi nggak semua sistem informasi itu menyediakan fitur itu gitu ya. Tapi manakala di sistem audit itu ternyata ada
ada menu untuk mengauditnya. Jadi ada menu tersendiri lah. Kalau misalkan kita lihat di Excel misalnya, itu kan menunya ada banyak ya, ada file, ada home dan sebagainya sampai terakhir. Ternyata ada tuh di paling kanan audit untuk sistem akuntansi dia. Nah, itu kita bisa melakukan, yang kita lakukan apabila kita menggunakan tools tersebut adalah pendekatan audit through the computer. Ini penjelasan-penjelasan yang di bawah mungkin tidak terlalu bisa dipahami, bisa karena saya copy dari modulnya ya. Intinya kalau di sini untuk audit through the computer pasti risikonya adalah nih, input dan outputnya akan terlalu besar nanti karena dia di situ transaksi aslinya di situ, lalu audit pun di situ, jadinya melekat pada sistemnya gitu ya. Nah, itu kira-kira kegiatan atau pendekatan audit through the computer. Pendekatan selanjutnya yang ketiga, nah ini kita sebut sebagai audit with the computer. Dari sistem informasi yang tadi sudah existing di sini, gitu ya. Lalu datanya diambil, data dari sistem informasi diambil, bisa dia menjadi inputnya perangkat auditor, bisa dia langsung secara otomatis streaming gitu ya. Datanya masuk ke dalam perangkatnya auditor gitu ya. Jadi ini di lapangan tentu berbeda-beda ya, karena kan biasanya auditor itu tidak bisa memaksakan sistem informasi manajemen atau klien pengawasannya harus seperti apa gitu ya. Manakala nanti kita harus mengambil data mentahnya lalu kita input sendiri ke dalam perangkat kita, ada juga mungkin nanti datanya bisa dialirkan secara otomatis. Nah, intinya with the computer ini adalah teman-teman, kita seolah-olah memproses ulang nih, memproses dengan perangkat kita ya. Di antaranya mungkin kita coba dengan Excel aja nih. Jadi kita ambil data transaksinya, lalu kita uji menggunakan perangkat kita nih. Katakanlah menggunakan Microsoft Excel, atau mungkin menggunakan Microsoft Access, atau ACL, dan sebagainya. Lalu nanti kita lihat hasilnya, nanti kita bandingkan dengan outputnya dari sistem informasi akuntansi si klien pengawasannya. Nah, inilah sistem seperti ini yang kental atau sangat erat diasosiasikan dengan TABK nih teman-teman. Nah, ini kita mulai sudah menjangkau istilah TABK itu sendiri gitu ya. Jadi sistem inilah atau skema ini atau pendekatan ini yang banyak orang sebut sebagai TABK. Walaupun audit through the computer juga sebenarnya secara filosofi bisa diartikan sebagai TABK. Namun konteks yang kita ingin pelajari di mata kuliah ini TABK adalah yang seperti ini gitu ya. Lalu nanti tadi ada simulasi sejajar gitu ya. Nah, simulasi sejajar sebenarnya ini, kita nanti misalnya kita lakukan rekalkulasi ulang akuntansinya, menghasilkan laporan keuangan sendiri di output perangkat auditor kita, lalu kita uji saja gitu ya, secara sejajar output aplikasi auditor dengan output aplikasi akuntansinya gitu. Ada perbedaan nggak? Nah, itu yang dimaksud dengan nanti parallel simulation ya, atau simulasi sejajar yang akan nanti pelajari di minggu-minggu yang akan datang. Baik, di sini sudah kita singgung sedikit terkait dengan TABK yang mana erat dengan audit with the computer. Lalu kita masuk kepada TABK-nya itu sendiri ya. Nah, kita mulai masuk kepada yang kita sebut sebagai mata kuliah kita nih, TABK. Ini mungkin tidak ada di modul lain nih, ini terkait dengan definisi ini karena saya mau bedah sendiri terkait dengan filosofinya, bahwa TABK itu kan secara umum ada 4 kata gitu ya. Cuma saya coba bagi menjadi 2 nih. Yang satu adalah teknik audit, yang satu adalah berbantuan komputer. Jadi simpelnya kalau kita mendefinisikan dari kata-katanya saja gitu ya. Teknik itu kan mungkin ya cara atau metode ya, metode kita untuk melakukan sesuatu. Nah, sesuatunya itu dalam konteks ini adalah audit gitu ya. Maka teknik audit adalah ya cara-cara kita untuk mengaudit gitu ya. Bahasa teorinya mungkin seperti itu, cara-cara yang ditempuh auditor untuk memperoleh pembuktian dalam membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya ya. Ini kan tadi ini ke sana definisi audit, ini adalah definisi tekniknya gitu ya. Cara-caranya gitu. Jadi cara-cara untuk melakukan audit yang berbantuan komputer. Nah, berbantuan komputer. Nah, kalau kita lihat di KBBI, komputer itu artinya ini nih. Alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut instruksi dan memberikan hasil pengolahan serta dapat menjalankan sistem multimedia. Nah, sebagaimana kita tahu ya, definisi komputer di zaman sekarang itu kan sangat luas ya. Kita bisa bilang smartwatch itu komputer,
kita bisa bilang ya, handphone atau tablet gitu ya, banyak yang berkaitan dengan multimedia gitu kan. Namun dalam hal konteks pembelajaran mata kuliah TABK ini teman-teman, yang akan kita maksud sebagai komputer adalah ini nih, yang berkaitan dengan penghitungan dan pengolahan data gitu ya. Jadi cara-cara untuk ngaudit yang berkaitan dengan alat yang disebut komputer. Komputer itu digunakan untuk menghitung atau mengolah data. Nah, kira-kira sederhananya seperti itu nih. Untuk kita dapat memberikan menangkap gambaran terkait dengan TABK itu sendiri ya. Nah, kalau ini definisi yang lebih firm karena ini ada di Peraturan Inspektur Jenderal tahun 2014 ini saya termasuk tim yang menyusunnya nih bareng dari konsultan EY ya saat itu ya. Nah, di Kemenkeu Irjennya sudah bikin ini di tahun 2014. Nah, di kementerian-kementerian lain bahkan di BPK-BPKP baru banyak pengembangan continuous audit itu dimulai sekarang nih. Jadi memang dalam hal continuous audit atau TABK ini Irjen Kemenkeu cukup terdepan nih, banyak dijadikan studi banding oleh kementerian-kementerian lain gitu kan. Karena di tahun 2014 kita sudah membuat pedoman ini gitu, dan juga membuat roadmap-nya secara 5 tahun. Konsepnya sebenarnya TABK ini nanti ujung-ujungnya bisa dilakukan yang namanya continuous audit, teman-teman. Nanti akan kita singgung sedikit apalagi tuh ya continuous audit ya. Sekarang kita fokus dulu ke TABK. Di sini berdasarkan peraturan Inspektur Jenderal tahun 2014 ini, TABK itu merupakan satu teknik ya analisis data. Ini inline atau sesuai dengan definisi yang tadi kita sampaikan, pembatasan terkait dengan komputer, pengolahan dan penghitungan, yang mana di sini diartikan sebagai analisis data, menggunakan perangkat TI untuk membantu proses pelaksanaan audit. Nah, sesimpel itu sebenarnya teman-teman definisinya. Nah, ini ada tambahan sedikit di peraturan itu, di lampiran per Irjen itu, bahwa ini test of control, ya, pengendalian aplikasi maupun substantif test yang mencakup jumlah data yang besar, ya, dan kompleksitas transaksi yang tinggi, dapat menjadi lebih efektif dan efisien dengan TABK, gitu ya. Maksudnya apa nih kalimat yang kedua? Kita coba gali lebih lanjut ya. Bahwa tadi kan kita sudah belajar sedikit mengenai tahapan audit ya, yang mana tadi kita lihat ada test of control, ada substantif test. Lalu pada perkembangannya ketika sistem akuntansi sudah terkomputerisasi, muncul yang dinamakan pengendalian aplikasi gitu ya. Nah, pengujian tersebut ya, dari substantif test of control maupun yang pengendalian aplikasi, apabila datanya itu besar gitu, dan kompleks lah ibarat datanya, itu akan lebih efektif digunakan dengan TABK. Lalu mungkin kontrario ya, kebalikannya. Apakah data yang sedikit, data yang kecil tidak efektif dengan TABK? Efektif juga, bahkan nggak ngaruh gitu ya. TABK ini memang ditujukan salah satu manfaatnya adalah kita bisa mengaudit tanpa harus mensampling datanya gitu ya. Jadi kita bisa melakukan audit terhadap populasi datanya. Jadi regardless gitu ya, berapapun datanya sedikit atau banyak, TABK ini bisa efektif dilakukan gitu ya. Ketimbang misalnya audit yang dilakukan secara tradisional. Ketika katakanlah satu perusahaan transaksi penjualannya satu hari aja sudah 100 gitu ya. Berarti di 1 tahun dengan asumsi 1 hari itu tetap akan ada sekitar 36.000 gitu ya. Koreksi saya kalau salah ya. 36.000 transaksi penjualan 1 tahun gitu ya. Apakah auditor nanti mampu menguji semua? Kalau pendekatan tradisional sepertinya terlalu berat gitu ya. Karena kan penugasan audit mungkin hanya dilakukan dalam waktu 1 bulan gitu ya paling lama misalnya. Apakah dia cuma mengecek penjualan aja? Kan enggak juga gitu ya. Akhirnya yang perlu dilakukan oleh audit yang tradisional adalah dia melakukan sampling. Samplingnya misalkan transaksi-transaksi yang berisiko saja yang nilainya besar, atau yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang berisikonya dinilai besar. Gitu. Nah, dengan TABK, seluruh transaksi tersebut bisa dilakukan, tidak ada masalah. 36.000 tuh bahkan bisa dianggap sebagai data yang kecil untuk dilakukan audit gitu ya. Pengalaman saya ini untuk dalam kegiatan saya mengaudit itu datanya sudah jutaan tuh recordnya. Dan sudah nggak bisa lagi menggunakan Microsoft Excel karena Excel itu hanya efektif di 1 juta kurang lah datanya. Lebih dari itu nge-lag tuh Excel ya. Nah itulah paling nanti constraint-nya ketika data itu sangat besar, balik lagi ke kekuatan komputernya. Apakah laptopnya memadai gitu ya,
Nanti ketika data yang diolah besarnya misalkan 4 giga, tapi RAM laptopnya aja 2 giga, nah itu udah menjerit tuh laptopnya. Membaca datanya aja itu udah nggak bisa gitu ya. Nah itu makanya terkait dengan banyak atau sedikit atau kompleks atau tidaknya data itu nanti tidak berpengaruh terhadap tekniknya. Artinya TABK itu tetap bisa valid dilakukan, tapi nanti pembatasannya lebih kepada perangkat komputernya. Nah itu sedikit kita gali terkait dengan definisi TABK berdasarkan Fair Ujian ya. Nah ini intinya sebenarnya ini saya mau luruskan banyak salah pahaman sebenarnya, termasuk beberapa teman-teman saya banyak yang salah paham terkait dengan TABK dalam konteks audit ya. Seolah-olah kesalahpahaman itu seperti ini. TABK itu seperti audit tersendiri gitu ya. Bagaimana kita tahu kan audit mungkin ada audit operasional, ada audit laporan keuangan, ada audit investigasi gitu. Lalu ada orang mengkelompokkan audit TABK gitu kan. Padahal TABK ini hanya teknik gitu ya. Bagaimana kita tahu mungkin teori audit ini kan kita sudah pelajari ya. Ada nanti dalam perencanaan itu dalam pelaksanaannya ada program audit gitu ya. Program audit itu nanti terdiri dari banyak prosedur misalnya. Ada di sini contohkan ada 3 gitu ya prosedur auditnya. Nah, dari masing-masing prosedur itu kan kalau di audit di pelaksanaan audit itu kan nanti ada kata kerjanya nih sebetulnya yang harus dilakukan oleh anggota tim misalnya. Contohnya di sini unduh database transaksi kas dari sistem akuntansi kas, lalu lakukan wawancara, lalu uji kelengkapan. Nah, prosedur ini include atau termasuk ke dalamnya di dalamnya adalah tekniknya nih, yaitu di sini unduh tekniknya, lalu wawancara, lalu uji kelengkapan, lalu banyak lagi ya teknik-teknik audit itu ada misalnya observasi gitu ya, lalu ada surveillance misalnya. Banyaklah teknik audit itu tergantung nanti yang dituju atau yang diharapkan di program auditnya. Nah, untuk teknik-teknik yang dilakukan dalam audit yang menggunakan atau berbantuan mesin atau komputer, itulah yang kita sebut sebagai TABK ya. Dalam hal ini contohnya ada di prosedur 1 dan 3 gitu ya. Karena unduh itu mau nggak mau harus pakai komputer dong. Datanya itu dari komputer atau sistem perusahaan, kita download gitu ya. Itu udah pasti menggunakan komputer tuh. Nah, itulah satu di antara TABK, unduh. Atau yang ketiga misalnya, uji kelengkapan database transaksi. Nah, itu karena datanya yang kita peroleh dari prosedur 1 adalah database, data elektronik, tentu kita menguji kelengkapannya juga menggunakan komputer gitu kan. Masa iya data yang nomor 1 kita mau print dulu semua, baru kita uji kelengkapannya, kan itu nggak masuk akal gitu ya, dan tidak bisa dilakukan seperti itu, tidak efektif, itu mundur, degradasi ya. Maka uji kelengkapan ini juga termasuk diantaranya adalah teknik audit berbantuan komputer, karena untuk menguji kelengkapan ini kita menggunakan komputer. Nah, itulah posisi TABK dalam konteks audit secara umum gitu ya. Lalu coba saya kasih contoh kasus misalkan wawancara. Wawancara bukan TABK juga Pak itu kan. Ini secara umum sebenarnya bisa juga kalau mau dibuat TABK kalau wawancaranya misalnya kita lakukan dengan Zoom seperti ini. Lalu verbatimnya atau notulennya sudah diproduksi sendiri oleh mesin gitu ya. Jadi kita wawancara nanti direkam, ditulis sendiri anotasinya oleh sistem, jadilah laporan wawancara. Itu udah termasuk juga tuh wawancara yang berbantuan komputer. Namun di sini saya kasih contoh wawancara yang sederhana saja gitu ya. Sehingga yang kita maksud sebagai TABK ini adalah yang ada di prosedur 1 dan prosedur 3. Itu. Nah, ini manfaat penerapan TABK. Nah, teman-teman mungkin nggak perlu dihafal ini ya. Ini saya juga masukkan dari penelitian saya, ini ada di SPAP. Kurang lebih saya akan bacakan 3 saja mungkin ya. Yang 1, pengujian perincian transaksi dan saldo seperti menguji semua transaksi dalam file komputer. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Manfaat TABK, dia bisa menguji populasi ya, semua transaksi ya. Jadi dia nggak perlu melakukan sampling, mau datanya nanti 100.000, 1 juta transaksi, itu bisa dilakukan untuk menguji semua transaksi. Mungkin yang lain bisa dibaca aja teman-teman ya. Ini untuk wawasan aja. Kalau mau tahu apa sih manfaatnya TABK itu bisa dibaca. Ini setidaknya saya tuliskan 9. Saya tuliskan 9 di sini. Minum dulu ya. Nah, ini contoh-contoh penggunaan TABK pada auditnya teman-teman. Saya kasih tahapan ini dari Irjen tadi. Di antaranya ada diperoleh dulu datanya, lalu disiapkan,
lalu diuji, lalu dilaporkan. Ini basic saja ya. Misalnya dalam proses perolehan data, THBK itu membantu kita untuk bisa mengimpor atau mendownload datanya, gitu ya. Lalu didefinisikan masing-masing field-nya atau kolomnya. Lalu disiapkan, mungkin bisa dibaca aja. Akan disiapkan itu apa sih contohnya? Diurutin deh, biar lebih gampang bacanya, misalnya datanya. Atau difilter deh, cuma misalkan kita minta data 1 tahun dan dikasih 2 tahun, gitu kan. Kita filter aja deh datanya. Orang yang jadi lingkup audit itu cuma 1 tahun, gitu. Ini dalam tahap penyiapan data. Atau sebaliknya, misalnya kita minta data transaksi 1 tahun, tapi dikasihnya di ecer gitu ya, 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan. Nah, ini kan kita perlu gabungkan dulu gitu. Ini masuk ke dalam tahapan-tahapan penyiapan datanya supaya nanti siap kita lakukan pengujian. Nah, pengujian ini macam-macam teman-teman ya, tergantung karakteristik yang akan kita gali. Misalnya, pengujian yang dilakukan dengan TBK itu apa sih? Misalnya identifikasi duplikasi. Maksudnya apa nih? Contoh, saya ingin menguji data mahasiswa misalnya. Seharusnya kan tidak ada, data gaji perusahaan gitu ya. Seharusnya kan satu karyawan itu hanya digaji 1 kali 1 bulan gitu ya. Maka dari itu saya ngecek nih di data payroll, data gaji di 2 bulan terakhir misalnya, ada nggak sih nomor pegawai yang duplikat gitu ya di 1 bulan. Kalau ada duplikat berarti kan menandakan dia digaji lebih dari 1 kali gitu kan. Nah, itu ada masalah. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui karakteristik data yang memang tidak bisa duplikat. Nanti kita uji. Kalau dia ada duplikat berarti itu adalah anomali. Nanti perlu kita konfirmasi apakah ini benar dengan mengacu kepada dokumen fisiknya atau keterangan dari perusahaannya. Atau uji kelengkapan data, ini mungkin agak simpel ya. Lengkap atau tidak datanya. Atau nanti menguji mengidentifikasi gap. Nah, misalnya katakanlah nomor invoice gitu ya. Nomor invoice itu dalam satu perusahaan nomornya harus berurutan, nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, nanti ini cek apakah ada yang lengkap gitu ya. Oh, misalnya setelah dilihat dari nomor invoice nomor 3 langsung ke nomor 7 gitu. Nah, ada gap di sana. Nah, itu perlu dicari, kalau misalkan ketemu itu bisa jadi anomali atau temuan kita nanti dalam kegiatan audit. Selanjutnya nanti mungkin ada Benford analisis, rekalkulasi dan sebagainya. Nah, dalam pelaporan ini THBK bisa membantu kita untuk mengekspor datanya. Jadi kalau tadi analisis sudah selesai, pengujian sudah selesai, kita ekspor untuk jadi laporan datanya atau auditnya. Atau juga THBK bisa membantu kita dalam melakukan visualisasi data nih. Visualisasi data contohnya ya, misalkan kita membuat grafik untuk menyampaikan kepada auditinya, ada ini Pak, ada fluktuasi yang tidak wajar misalkan di manajemen kasnya di bulan tertentu, biasanya di setiap bulan misalnya transaksi itu berkisar antara 100 juta sampai 1 miliar. Di bulan Maret ada satu transaksi yang nilainya saja langsung 10 M gitu kan. Itu kan lebih kelihatan kalau divisualisasikan tuh, dibuat grafik gitu ya. Tiba-tiba di bulan tertentu ada naik seperti ini. Nah, itu bisa dilakukan dengan THBK sehingga penyampaian hasil temuannya lebih menarik atau lebih bisa dimengerti. Oke, lanjut. Nah, sudah mau akhir teman-teman ya. Ini jenis-jenis perangkat THBK, ini tentu tidak terbatas pada apa yang disebutkan di sini ya. Dan juga termasuk pengelompokannya. Pengelompokannya juga, jadi saya juga agak galau gitu ya ketika ingin menentukan teori siapa yang saya pakai nih untuk mengelompokkan jenis perangkat THBK. Tapi saya gunakan ini saja. Akhirnya ada 4 jenis perangkat THBK. Jadi ini saya memberikan pesan atau disclaimer kepada teman-teman. Mungkin di materi lain atau di referensi lain pengelompokannya bukan 4, mungkin juga 5, mungkin juga cuma 3 gitu ya. Tapi nggak masalah gitu ya. Menandakan hal ini tidak bisa diujiankan teman-teman. Karena memang kita juga ujiannya praktik gitu ya. Nah, tapi yang pasti yang paling jelas teman-teman, jenis perangkat yang paling umum digunakan biasanya adalah spreadsheet. Gitu ya. Spreadsheet ini banyak contohnya dan paling populer itu Microsoft Excel. Ini jadul banget atau 1, 2, 3 nggak tahu masih ada atau enggak gitu. Contoh lain misalnya tentu Google Spreadsheet termasuk spreadsheet. Atau kalau di Mac kayaknya ada di versi Mac itu namanya Numbers kalau nggak salah. Tapi kurang
kurang powerful lah kekuatannya untuk melakukan pengolahan data ya. Lalu ada query and reporting, ini contohnya Power Query, Crystal Report, dan banyak lagi yang lainnya. Lalu untuk database management system, tentu ini juga paling banyak seperti ini contohnya. Ada Microsoft Access, MySQL, ada SQL Server, ada Oracle, dan sebagainya. Tapi saya nggak masukkan semua, tentu tidak perlu gitu ya, hanya untuk kawasan aja. Lalu di antara yang paling penting juga ini adalah Generalized Audit Software. Di sini termasuk spesialisasi saya dalam mengaudit, saya menggunakan ini ACL. Bedanya apa? Kalau spreadsheet ini sudah sebagaimana kita ketahui ya, seperti Microsoft Excel itu ya seperti kertas kosong saja, kita bisa ngapa-ngapain di sana. Dan dia tidak dikhususkan untuk mengaudit sebenarnya. Dia lebih fleksibel lah. Spreadsheet itu bisa digunakan untuk melakukan rekapitulasi, pencatatan, gitu kan, dan macam-macam. Lalu kalau generalized audit software ini ditujukan memang toolsnya dibuat untuk audit gitu. Jadi katakanlah seperti ini. Untuk di spreadsheet kita untuk menguji apakah ada yang misalnya penghitungannya salah gitu ya, atau menguji kelengkapan ya, menguji duplikasi deh. Kita mau menguji apakah ada duplikasi ini di data ini. Wah, kita bisa di Excel kita harus namanya tuh workaround gitu ya. Cari-cari solusi dengan formula-formula yang ada. Misalnya, kita bisa menggunakan untuk menguji duplikasi, kita bisa menggunakan misalnya count if. Nanti kalau count if-nya lebih dari 1, berarti dia lebih dari 1. Contohnya seperti itu. Atau kita juga bisa menggunakan contohnya ya macam-macam lah. Kita bisa menggunakan pivot, kita bisa menggunakan filter gitu ya. Artinya kalau di spreadsheet itu memang penggunaannya itu fleksibel gitu ya. Dia menyediakan banyak cara, banyak fitur, nanti kita tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Sedangkan kalau tools-tools yang dikategorikan sebagai GAS ini, Generalized Audit Software, biasanya dia sudah ditentukan toolsnya, sudah ada dari sananya. Karena dia memang ditujukan untuk audit gitu ya. Jadi nanti di menunya itu sudah ada uji duplikat, kita tinggal klik datanya yang mana, keluar hasilnya. Nah, itu kira-kira contoh atau ilustrasi terkait dengan Generalized Audit Software. Kita lanjut nih di slide terakhir teman-teman, pada akhirnya gitu ya. Di contoh audit tools pada tiap tahapan audit. Sekali lagi ini tidak untuk dihafalkan, hanya untuk kawasan saja. Ya, jadi yang poinnya pada slide ini adalah bahwa audit THBK itu bisa dimanfaatkan di semua tahapan audit, teman-teman. Mau itu di perencanaan, itu banyak tools-tools yang bisa membantu kita untuk melaksanakan audit. Pada saat uji pengendalian, ini seperti yang tadi ya, tahapan yang di atas ada 4, maupun di prosedur analisis, maupun di pelaporan, itu banyak tools-tools atau aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan. Dan ketika kita sudah memanfaatkan aplikasi tersebut, itulah teknik-teknik audit yang kita sebut sebagai teknik audit berbantuan komputer. Mungkin itu dari saya teman-teman semua. Ada yang mau bertanya? Hasil ini slide-nya sudah selesai. Nah ini terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ini semuanya sudah dapat kan ya materinya? Kalau belum nanti saya taruh lagi di WhatsApp. Sudah Pak, sudah. Di LMS sudah ada Pak. Oke, terima kasih jawabannya. Ada yang kurang jelas atau perlu diperjelas atau ada yang salah menurut teman-teman semua? Perlu dikoreksi. Nah, ada? Mas Hafiz tadi unmute. Jangan ragu-ragu, Mas. Pak, izin bertanya, Pak. Oh, silakan dengan senang hati. Tadi kan TABK ini salah satunya untuk menguji substantif ya, substantif tes gitu. Nah, kalau misalnya dalam manual sendiri kan itu terkadang ada perbedaan persepsi gitu antara auditor satu dengan yang lainnya gitu. Nah, ini dalam TABK ini gimana gitu, Pak? Nah, terus kemudian apakah hasil dari manual dan dengan berbantuan komputer itu akan sama atau beda gitu, Pak? Baik, makasih Mas Hafiz pertanyaannya ya. Jadi perbedaan persepsi antar auditor itu mungkin tidak
tidak hanya terjadi di TABK gitu ya, apalagi yang manual gitu, tentu akan banyak tuh perbedaan persepsi. Namun yang terpenting bagi auditor adalah dia mencatat segalanya gitu, bukan segalanya ya. Jadi ada anekdot seperti ini di auditor itu, sebagai auditor itu, lakukan apa yang dicatat dan catat apa yang dilakukan. Gitu. Jadi auditor itu kan bekerja berdasarkan instruksi yang ditentukan oleh pimpinannya, yang ditetapkan dalam program audit gitu ya. Seperti saya misalnya, ketika saya jadi anggota tim, saya terima beres aja nih. Maksudnya terima beres itu seperti ini. Saya tidak menentukan strateginya harus menguji apa. Ya mungkin ada konsultasi tersendiri dari atasan saya ke saya. Tapi ketika program audit itu sudah jadi, ya saya lakukan apa yang diinstruksikan kepada saya. Contohnya misalkan tadi nah ini misalnya, saya diminta untuk unduh database transaksi kas dari sistem akuntansi kas perusahaan. Saya unduh, nanti hasil pekerjaan saya, cara saya seperti apa dan hasilnya seperti apa itu dicatat semua, didokumentasikan. Begitu juga di prosedur yang lain. Sehingga apabila nanti ada perbedaan persepsi yang signifikan gitu ya, nanti bisa ditelusuri. Ditelusuri apa sumbernya. Apakah mungkin saya melakukannya tidak sesuai instruksi atau instruksinya kurang jelas gitu ya. Dan kemungkinan itu sebenarnya ada. Namun apa ya? Itulah sebabnya audit itu kegiatan yang sangat apa ya? Berjenjang gitu ya. Berjenjang reviewnya. Jadi seperti ini, bayangannya di Inspektur Jenderal seperti ini, teman-teman. Satu tim audit itu ada yang namanya anggota audit. Anggota tim ya, bukan anggota audit, anggota tim. Dia tuh nanti yang melaksanakan semua ini, misalnya prosedur. Satu sekian, program A ada sekian prosedur, program B ada sekian prosedur. Itu nanti dilakukan oleh anggota tim. Hasil pekerjaan anggota tim nanti akan direview oleh ketua timnya. Katakanlah tadi dalam satu tim itu ada 3 anggota tim. Nanti 3 anggota tim itu pekerjaannya direview oleh ketua timnya. Nah, pekerjaan anggota ketua tim itu hasil reviewnya akan direview lagi oleh pengendali teknis di atasnya lagi. Di Irjen seperti itu ya. Nanti setelah jadi laporannya oleh pengendali teknis, itu masih harus direview lagi oleh inspekturnya, eselon 2-nya gitu ya. Karena yang menandatangani laporan itu pengendali teknis, inspektur. Maka ini adalah pekerjaan yang sangat berjenjang gitu. Jadi pekerjaan audit ini memang apa ya, reviewnya tuh berulang-ulang sehingga perbedaan persepsi yang substantif gitu ya harusnya bisa dicegah melalui proses review tersebut gitu ya. Jadi pertanyaan yang kedua terkait dengan apa ya, apakah nanti beda gitu ya hasilnya manual dengan TABK? Secara konsep seperti tadi ya, beda itu tidak berpengaruh terhadap tekniknya, lebih kepada subjektif. Namun secara kualitas harusnya sangat berbeda. Apalagi untuk data-data atau transaksi yang jumlahnya banyak dan kompleks gitu ya. Apalagi transaksi tersebut sebenarnya sudah dilakukan berdasarkan apa ya, sistem komputer akuntansinya. Tentu harusnya dilakukan review menggunakan data juga, dan baru nanti hasilnya ya harusnya bisa lebih menyeluruh ya. Makanya tadi saya bilang kalau tradisional itu biasanya untuk data-data yang banyak dia harus melakukan sampling. Nah, kalau dia misalkan dari 1000 transaksi dia hanya men-sampling 100, mungkin yang bermasalah tidak dijadikan sampel bagi dia gitu kan. Sehingga kesimpulan dia itu untuk transaksi penjualan tidak ada masalah gitu. Semuanya sudah sesuai dengan ketentuan. Karena dia melakukan sampling 100 dari 1000. Sedangkan ketika TABK itu dilakukan, jadi dia melakukan pengujian terhadap populasi datanya, ketemu tuh misalnya dari 1000 ada nih 50 yang bermasalah gitu ya. Nah, itu kan tentu beda tuh akhirnya tuh. Hasil output dari yang manual dengan TABK itu berbeda. Karena itu harusnya yang bisa lebih diandalkan adalah pengujian TABK karena ya kenapa harus sampling lagi kalau bisa populasi gitu ya. Kira-kira begitu Mas Hafiz, sudah menjawab belum? Jawab Pak, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang mau ditanya? Ya. Kita sampai 4:30 ya. Oke,
Mungkin udah sore, kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, mungkin saya tunggu 5 detik deh, pas saya hitung. Oke, cukup silent. Terima kasih Mas Hafiz, terima kasih teman-teman yang lain. Mungkin materi kita untuk minggu pertama sekian. Saya mohon maaf kalau misalnya terlalu cepat pembawaannya atau tidak ada breaknya. Sebenarnya saya pengen pengen lebih banyak berdiskusi gini ya dalam materi ini, tapi nggak apa-apa. Karena ini materinya teori juga, jadi mudah-mudahan bisa mendapatkan gambaran tanpa overwhelm gitu ya, tanpa keblinger ya, tentang misalnya definisi-definisi atau redaksi-redaksi tertentu yang katanya teknis gitu ya. Sekali lagi materi kuliah ini nanti lebih banyak kepada praktik. Jadi materi-materi di sini perlu dipahami saja, tidak perlu dihafal gitu ya. Itu saja dari saya teman-teman. Mudah-mudahan bisa diterima materinya. Dan dijadwalkan mungkin di minggu depan kita akan review sedikit, mungkin ada kecil-kecilan nanti kita kuis sedikit terkait dengan materi ini, tapi tidak perlu dijadikan beban yang berat gitu ya, karena nanti kuisnya diperbolehkan membuka modul atau googling gitu ya. Jadi sedikit untuk dokumentasi saya seberapa efektif pembawaan materi di minggu pertama. Itu saja teman-teman semua dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup. Kita sudahi perkuliahannya. Di sisa waktunya sekitar 10 menit yang mungkin bisa dipakai untuk istirahat atau beribadah. Oke, baik, terima kasih ya. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.